Captain Survivors, are you ready? Pesawat datang dari arah Cape Town menuju ke arah observatory, di mana observatory menjadi tempat yang dijadikan blue zone. Tapi kita sudah melihat juga ada First Raiders yang turun di map Sentosa dan juga ada Gasplane di sana. Yap, ini dia arah pesawat yang lurus dari Cape Town menuju observatory, dan bener aja sudah ada tim yang bakal langsung turun aja. New Gang bakal mencoba untuk meratakan teman-teman dari Cape Town, bukan teman-teman sih, kayak lootingannya guys. Iya. Dan ini secara circle dan juga map cukup kebagi rata, dan yang paling penting itu di tengah map tuh ada teman-teman dari satu tim yang sangat luas pembagiannya gitu ya. Dan udah terlihat di sini sepertinya Gasplane udah bakal saling mantau. Ada yang coba maju. Sang Souza di sini melihat adanya satu orang nggak punya senjata, kelihatan itu cuman megang tangan kosong aja. Tapi Souza sudah menggunakan P90 di sini. Wah, ini kayak perdana banget kalau aku lihat First Rider turunnya di area Sentosa. Dan sepertinya dari Sentosa sendiri ada dua tim, dimana sepertinya dari teman-teman GDP juga harusnya notice bahwa ada satu tim yang dekat banget sama mereka. Dan gue rasa dari GDP dan juga teman-teman dari First Rider juga bakal sudah saling tahu nih ya. Tinggal mereka gimana siap, karena gue rasa ada satu orang dari First Rider yang mencoba untuk menunggu, dan tiga aja tuh masih mencoba untuk looting dulu Bang Haji. Gila, dan bener-bener dilepas, tone down banget, mengingat ini memang juga cuma 9 tim, tapi nggak mengurangi dari keseruan acaranya ya. Iya pastinya, dan ini perdananya First Rider yang dimana kita nggak bisa lewatkan gitu. Perwakilan Indonesia yang memang sebenarnya banyak nggak dinotis orang. Betul, banyak gak dinotis orang, tapi yang perlu kita notice juga adalah mereka itu bagian dari perwakilan Indonesia. Jadi sudah sepantasnya kita harus dukung siapapun perwakilan Indonesia ya kan. Mau EVOS, mau FR itu kita dukung. Dan ngomongin soal skill nih, skill yang digunakan sendiri menurut gue cukup adaptif juga. Dari teman-teman First Riders, mereka masih lebih ke arah Indo style banget ya kan. Dimana walaupun kemarin udah ada Wukong yang kena buff, tapi tetap dengan Chrono yang memang ternyata lebih efisien. Mengingat kalau turnamen kan lu nggak kayak barbar gitu, kayak lu ngekill ke knock, reset lagi dapat buff dari si Wukong. Tapi kalau kita berbicara turnamen, lu benar-benar memperhitungkan setiap skill yang lu keluarkan gitu. Iya, tapi kalau berbicara dengan skill ini ada yang unik. Dari Lot sendiri itu ternyata dia tidak memakai Kelly-nya ya. Kayak biasa Brazil tuh dengan metanya ya, dia tanpa Kelly. Terus juga ini juga ada nih dari Gasplane juga, Gasplane sendiri dari Latam. Pokoknya region-region kayak dekat-dekat Brazil, Latam MENA tuh kayak udah lumrah banget nggak pakai Kelly. Tapi lu bisa lihat ada Alvaro seperti biasa untuk lempar granat. Ada yang tertembak dari arah kejauhan. Mars Electric sudah memantau juga, kalau kita perhatikan sudah terlihat juga ada dari Dea di arah sebelah kiri. Udah ada time turner juga kelihatan kebuka. Ini jadi satu info untuk teman-teman dari Gasplane. Oke, di sana ada yang udah ngebuang skillnya, dan kita tahu Chrono sekarang skillnya jadi lama banget ya. Benar, dan cukup potensial bisa gue bilang. Tapi lu harus lihat juga di minimap udah ada teman-teman dari HQ Esport gitu ya, yang mana mereka bakalan segera memantau dan memastikan ini area millnya ada orang apa enggak. Kalau seandainya ada, ini dari teman-teman NWG sendiri harus berhati-hati, baby. Iya, dan gue rasa di sini teman-teman Heki yang tadinya dia turun di area mill, dia nggak bakal meninggalkan millnya begitu aja, karena ada teman-teman New Gang yang rotasinya cepat, bahkan dari Captain menuju ke mill. Tapi ini hati-hati. Wow, apa nih? Ini yang gue suka nih dari sang Kapten Darkol. Timing pergerakan rotasi mereka menuju ke checkpoint berikutnya itu benar-benar tidak diduga-duga oleh tim lain gitu. Sampai dia punya space created untuk dia sampai ke drop zone atau checkpoint yang mereka ingin tuju. Dan pattern kayak gini, ini masih sama kayak model di FVM kemarin menurut gua. Jadi emang enggak banyak yang dirubah secara teknis, tapi lebih ke arah mungkin awareness ya gitu. Di sisi lain udah ada Fake Horror yang berhasil dapetin satu player dari Gasplane, tapi juga udah ada NWG Hazel di sini kena 60-nya pokok padu. Close combat terlalu berbahaya juga, narik dulu dirinya mundur ke belakang, gak punya medkit. Ingat kan juga walaupun udah harus dihabisin begitu ya. Tumbang satu oleh Funky M. Terlihat juga ada seorang Mr. Frost yang coba bergerak mendekat. Time turner kelihatan cuman bakal segera dihancurin. Udah knock juga NWG, sayang banget HQ di sini benar-benar mendominasi. Dan kita bisa lihat juga ada satu player lagi dari NWG yang harus segera dieksekusi di arah bawah, yaitu Hazel. Iya, tersisa satu orang aja sepertinya dari teman-teman New Gang. Bakal mencoba untuk cabut kah? Tidak, karena
sudah ada dua yang tereliminasi, dan itu sangat ya perwakilan dari Indonesia kita, dari Force Rider yang sudah mendapatkan satu kompon mereka yang sangat nyaman. Udah di tapping aja, dan di sana ada Darko yang sudah mendapatkan beberapa damage aja. Yes, mulai coba di firing karena dari Dea sendiri udah mulai sadar. Tarek, Remind, Hardcrew dan juga Jiroy sudah sadar, dan ternyata itu malah menjadi sinyal untuk teman-teman First Riders menarik diri, gak mau terlalu terburu-buru, gak mau terlalu tergesa-gesa, karena mereka sadar ini bukan waktu yang tepat untuk pecah perang, dan mereka sadar betul ini masih circle pertama ya. Benar, apalagi dari teman-teman First Rider kita bisa lihat dari Joker aja masih menggunakan helm 1 dan V1, masih belum proper banget untuk melakukan engage di awal, dan gua rasa di sini dari teman-teman First Rider dia mencoba untuk udah kita dapetin tengah dulu, kita holding position, tunggu zona menyusut baru kita gerak. Yes, tapi yang perlu gue catat juga di sini adalah dia salah satu perwakilan dari MENA yang kalau kita berbicara region atau server MENA ini secara defensif mereka kuat gitu ya. Jadi kalau lu mau adu kuat-kuatan secara defense dan posisi tadi First Riders kayak gitu, lu main tidak bijak gitu. Karena posisinya First Riders nggak tahu persis di mana-mana aja posisi dari Dea itu sendiri. Gitu itu dia, ini pasti bakal pecah banget di late game ya. Tapi aku mau ngingetin lagi nih untuk teman-teman survivor yang ada di room di mapnya, di mana ada penumpukan di area Pocinok dan juga masih masuk area dari factory-nya sendiri. Ini udah pasti berarti untuk zona selanjutnya ini masih dekat-dekat sama red zone-nya sendiri pasti. Betul, karena apa? Karena mereka juga pasti menggunakan info box gitu, di mana ini udah pasti nggak bakalan meleset, dan bener aja. Sekarang saat ini untuk positioning attack run, waduh bukat, ya elah kena danger zone di ranked close, kena ranked, aduh ini kena danger zone di turnamen tuh udah pasti centang ya. Udah pasti verified udah gitu pasti ya. Verified. Bukan cuman kita doang ya kan budak ranked, tapi abang-abang di pro player juga kena danger zone bro. Ini untungnya dia kena satu orang, kalau kena semua kita flashback lagi sama EVOS. Waduh. Tapi ngomong-ngomong, ini soal rotasi, ada juga HQ yang jauh banget nih ngomong-ngomong dari tadi dia di Mil. Terus sekarang nih muter ke Cape Town, ke Kota Tua. Sekarang mereka udah nyampe deket-deket Pocinok. Jadi cukup berbahaya juga nih ya. Iya, harusnya berbahaya karena mereka sudah dapat bekal dulu Ancul. 2 poin tuh lumayan untuk dia early. Yes, dan terbukti mereka juga sekarang lagi bakar-bakar menjadi kill leader untuk sementara. Tapi kalau ngomongin skill set yang dimiliki oleh teman-teman dari HQ sendiri nggak beda jauh sama Indo punya gitu. Gaya mainnya make medkit udah kayak makein healer doang gitu ya. Karena ini pasti mereka udah predik nih bakal pecah perangnya tuh di last game, dan gua rasa di sini sudah dapat pecahan perang lagi, Bang. Iya. Baik Suror, Janito 25 di sana bakalan berjaga-jaga dengan satu woodpeckernya, dan juga sepertinya dari GDP atau God's Plan sini ninja. Widih, ninja keren banget nih ya, posisinya setnya juga udah ninja banget. Dan ngomongin factory, ini posisi dari God's Plan bisa gue bilang tidak diuntungkan. Kenapa? Karena kalau seandainya mereka pecah perang di sini, itu dari tim Dea bisa turun dikit, bisa natakin GDP. Yang kedua, Fight Suror bisa gue bilang aman banget. Kenapa? Karena nanti kalau seandainya circle masih di factory, dia bisa naik. Dan gue rasa tadi dari teman-teman ini ya God's Plan ya, ada satu orang yang nggak mempunyai medkit bahkan. Itu dia. Sayang banget. Itu dia, sayang banget. Dan yang menarik adalah kalau lu perhatiin di minimap itu ada Dea, ada FR, ada juga tadi di belakang tuh ada teman-teman dari SNG atau Singularity Invincible. Itu kalau seandainya nanti circle nariknya ke arah factory, ini teman-teman dari FR bakal jadi palang pintu untuk teman-teman dari HQ juga sama Singularity gitu kan. Wah, ini yang aku bilang blind spot dari Darkhold ini loh, bisa lihat sendiri Bang Aji. Ini dia ya, Kapten Darkhold, dan gue pun sekarang sering nyebut double sniper, double Darkhold, double Vector, double Kenzo, itu sebuah apresiasi ya. Betul, yang dimana mereka berarti sudah OP banget untuk menggunakan senjata yang mereka pakai, sampai ada julukannya kan. Betul, sampai ada julukannya. Tapi kali ini kalau lu perhatiin, Ombak juga udah siap dengan VSS-nya, yang kita tahu VSS tuh damage per second-nya masih sangat merepotkan. Dan kalau lootingannya itu seadanya, lu bisa bayangin kalau seandainya lu kena VSS, terus lu harus ngurangin resource banyak banget gitu. Ada UAV yang udah di spawn juga. Jadi informasi yang bagus banget diterapin oleh Loud. Oke, saat lagi sepertinya Brazil regional akan bertemu dengan teman-teman dari Thailand. Caramel masih berjaga-jaga di balik bangkai vehicle, dan positioningnya lu bisa lihat. Disiplin posisinya dari teman-teman Attack All Round sudah terpantau oleh teman-teman dari Loud. So, Loudnya juga nggak mau ambil resiko, tapi sudah mulai ada yang melakukan pergerakan. Caramel bersiap dengan satu fake grenade, lempar dulu, awas. Ada time turner juga, bakal segera dibalas. Dual 2 biji udah dibuka juga, 3 bahkan oleh seorang Will. Bersiap dengan double vectornya, tapi di atas ada yang coba maju. Dibuka lagi, time turner, ada yang meledak. Hiosang bakal tumbang, bakal langsung dihabisin oleh Cawan 7 di sana. Masih bisa dibuka global pertahanan diri juga. Cawan 7 mencari mana sisa
ternyata player dari Attack All Around. Aduh, ini malah jadi mengundang banget. Bruno dari arah kejauhan juga. Ada Nezal berhasil dapetin punggat. Nggak diuntungkan di sini teman-teman dari Attack All Around. Bakal dibalas sendiri gitu ya, 2 orang sekaligus. Kita tahan dengan M60 dan Attack All Around menjadi tim pertama yang pulang kembali ke lobby. Ya, di mana ada teman-teman dari SNG juga yang mencoba untuk menjadi third party, di mana Lotte bakal mungkin back off dulu gak sih? Back dia? off dulu, Ya. reset dulu, dan kebetulan di sini mereka sebenarnya udah membuat tembok bentengnya mereka sendiri gitu. Ya. Mengingat tadi semua resource yang dikeluarin tuh udah diuntungin. Di depan juga udah ada teman-teman dari tim Dea. First Riders harus segera menjegal dan juga menghambat pergerakan dari HQ karena mereka harus segera masuk. Di sisi lain ada GDP Ninja harus tumbang. Janito juga bakal tumbang oleh Omar. Souza berhasil Wow. Temis bakalan coba dimajuin saat lagi. Ini dia Indonesia, momentumnya akan segera dimaksimalkan oleh teman-teman dari First Riders. Di mana kelihatan di atas satu orang Joker dengan Grozanya. Berbahaya sekali. Ombak datang bersiap untuk melakukan upaya ras dari arah sebelah kiri. Gocek-gocek ini datang. Sam Turner coba langsung diajar. Ini dia makan ceker minum es lengkeng. Ini FR bukan kaleng-kaleng. Bakal coba dimajuin lagi. Dan Wow. HQ Esports perwakilan dari Vietnam harus tumbang di tangan Indonesia. 4 poin kill udah berhasil diamankan dan kita akan segera melihat maju lagi. Dan di saat yang sama circle-nya akan segera berjalan. Fake Suror juga berhasil manfaatin kelengahan dari GDP atau Gasplan. Yes, tersisa 6 tim 20 yang alive, dan gue rasa di sini ada teman-teman dari VX yang sudah menatakin satu orang di atasnya. Ada Papa XS yang sudah mencoba untuk mencari vision aja, tapi Darko ya. LFR udah jadi masuk ke dalam rumah. Oh my Tapi God. bakal kedok 3 orang tembak. Joker adalah orang penilai dari First Rider. Coba jump shot tegak deh bagi Seven-nya. Joker mampu gak bisa melawan teman-teman dari Dea karena datang lagi satu tim juga yang siap melawan. Udah ada Souza juga, tapi posisinya di luar zona. Pada keluar zona, udah susah banget. Ini dia bakal coba digocek dulu. Keluar udah dibuka juga. Aduh, sedikit misklik, gak apa-apa. Buka keluar pertahanan diri. Joker masih bisa menggul medical kit Ayo, dan let's langsung go. lompat juga di balik sana. Nice. VI atau di balik satu kompon. Dia sadar dari samping kanan ada Lot di sana. Lot juga lagi pecah perang di sini bersama Fake Suror. Ini posisi yang sangat mendebarkan, tapi First Riders sudah masuk top 4 dengan perolehan poin kill yang cukup banyak. Joker masih di sana dengan Grozanya. Lot masih sibuk melawan Fake Suror dari arah high ground, dan Lot bisa gue bilang juga cukup diuntungkan. Tapi ada Joker yang kakinya sepatunya kelihatan itu. Ya ampun, awas. Dari Dea sendiri masih lengkap 4 orang. Ada yang diledakin, tapi sepertinya Dea sendiri malah menunjukkan posisinya. Apakah bakal segera diras? Oke, bakal diras, dikasih grenade. Awas, itu dia pusing dulu sedikit sejenak, bakal coba langsung diras saat lagi. Dan ini dia nice. Satu orang, tapi Joker harus puas di posisi kelima. Dan sekarang kita bisa lihat juga belum. Ini dia 4 posisi keempat untuk First Riders. Gak apa-apa, di ronde pertama sepertinya Load akan mendominasi secara circle. Mereka menguasai semua sisi lini yang akan didatangin oleh tim lain dan menyisakan satu orang aja di sana. Load seperti akan keluar menjadi tim yang berhasil mendapatkan booyah. Congratulations Load. Yes, ini dia dari Lot yang sudah berhasil mendapatkan buyahnya di match pertama kita di Free Fire World Series 2021 tentunya. Yes. Load di ronde pertama ya, ada Will, Noda Seven,